Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengagungkan dan membesarkan namanya. Allahu Akbar. Kita senantiasa berusaha untuk mentauhidkannya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan kita senantiasa menyanjungnya dan memujinya. Walillahil hamd. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat mulia bagi seluruh umat Islam. Telah nampak pada hari ini dua syiar besar di dalam agama Islam, yaitu salat Idul Adha dan berkurban nanti, sebagai bentuk perwujudan kita, pengamalan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sehingga sudah sepatutnya kita menjadikan hari yang sangat besar ini sebagai hari raya kita, yang perlu kita rayakan dengan kegembiraan, keceriaan dan kesenangan, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, Yaumul Adha wa ayyamu tasyriq hiya iduna ahli Islam. Hari penyembelihan hewan kurban dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 ke depan dari bulan Dzulhijjah, itu adalah hari raya kita umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan orang-orang yang beriman sungguh sangat beruntung. Keberuntungan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui firman-Nya. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak dikatakan mereka tidak beruntung? Bagaimana diragukan keberuntungan mereka dalam hidup ini? Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dan menyajikan untuk mereka dua surganya. Yang pertama adalah Jannatul Akhirah, surga akhirat. Dan yang kedua Jannatud Dunya, surga dunia. Adapun surga akhirat adalah suatu tempat kediaman abadi pada hari akhirat nanti yang sudah Allah Subhanahu wa taala sajikan untuk hamba-hambanya yang saleh, untuk hamba-hambanya yang bertakwa, untuk hamba-hambanya yang beriman, yang di dalam tempat tersebut penuh banyak kesenangan dan kenikmatan. Seluruh penghuninya, apapun yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kalian semuanya akan mendapatkan segala kenikmatan di surga akhirat nanti, dan apa yang kalian minta, apa yang kalian inginkan pasti akan dikabulkan. Itu semua sebagai hidangan dari Rabb kalian yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking tingginya, besarnya kenikmatan surga akhirat nanti, maka salah seorang di antara kita di dalam dunia ini tidak akan bisa membayangkan bagaimana wujudnya, bagaimana besar nikmatnya. Apapun yang terbenak dalam pikiran kita berupa kesenangan yang paling tinggi, maka di surga akhirat jauh lebih tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguh aku sudah menyediakan segala nikmat surga akhirat nanti untuk hamba-hambaku yang saleh, yang kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah didengar oleh telinganya, dan tidak pernah dirasakan atau digambarkan dalam benak pikirannya atau hati seorang manusia siapapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin hakikatnya dalam kehidupan ini juga bisa mendapatkan surga. Namun penjelasannya ialah seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah subhanahu wa ta'ala, inna fi hadhil hayatid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada surga, namun siapa saja di antara kita yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia, niscaya kita tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia seorang mukmin ialah ketenangan hatinya, kenyamanan jiwanya, serta jaminan keselamatan hidupnya dari segala memudaratkan untuknya,
itu semuanya adalah pertolongan serta perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan bersama-sama bahwa surga dunia akan diraih oleh seorang manusia ketika dia berusaha lebih dalam lagi untuk senantiasa mengenal Rabb-Nya melalui kalimat la ilaha illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka berilmulah olehmu tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam ayat ini supaya kita berilmu, supaya kita belajar lebih dalam tentang Rabb kita, sehingga kita mengetahui secara hakikatnya Allah itu siapa. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak kita ibadai, kalau kita sudah meyakini satu-satunya yang berhak dimintai pertolongan hanya Allah, kalau kita sudah meyakini Allah lah satu-satunya yang harus kita cintai lebih dari segalanya, berarti kita semua telah mendapatkan jannatud dunya, surga dunia, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala melalui Al-Imamul Hafidh Al-Kabir Sufyan bin Uyainah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah berkata, ma an'amallahu ala ibadihi binikmatin afdal min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh hambanya lebih utama melainkan Allah perkenalkan mereka, Allah pahamkan mereka kalimat la ilaha illallah. Wahai kaum muslim, bagaimana kita akan mendapatkan surga dunia kalau kita tidak mau belajar tentang kalimat la ilaha illallah, sehingga memungkinkan kita untuk terjerumus ke dalam perbuatan syirkun akbar. Tidak terasa, na'udzubillah, Islam kita nantinya jadi batal. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dunia juga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia yang al-muhafadzatu ala sholawat, apabila dia mau menjaga salat 5 waktunya. Inilah yang diajarkan oleh agama. Jangan pernah kita tinggalkan solat 5 waktu. Carilah ketenangan hati kita, kenyamanan jiwa kita untuk senantiasa mendirikan solat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hati kalian tenang, supaya hidup kalian nyaman dengan bersabar dan mendirikan solat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok manusia yang sudah mendapatkan ketenangan hidupnya, sudah mendapatkan kenyamanan jiwanya ketika beliau selalu mendirikan solat. Maka diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Ashrah yang dengan sanad hasan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dari perkara urusan dunia, yang paling aku sukai adalah parfum dan istri-istriku, kemudian dijadikan ketenangan hatiku, kenyamanan jiwaku, ketentraman hidupku di saat mendirikan salat. Maka tidak ada ketentraman hidup, tidak ada ketenangan hati yang jauh lebih tinggi dari seseorang menghadap bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud. Bagaimana seorang manusia akan mendapatkan surga dunianya apabila dia bermudah-mudah meninggalkan solat 5 waktu? Bagaimana seorang manusia akan mendapatkan surga dunianya kalau dia hanya mementingkan solat sepekan sekali saja atau setahun sekali saja? Na'udzubillahi ta'ala min dzalik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga dunia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia yang hidup dengan senantiasa bersama Al-Quran, yang hidup dengan senantiasa memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kalian akan menjadi lebih tenang. Di sini sangat jelas Allah mengkhabarkan kepada kita ketenangan hati. Hidupnya hati kita adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati seorang manusia kalau sudah terhubung dengan penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Sebaliknya, hati seorang manusia kalau sudah terputus komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mendapatkan kegelisahan, kegalauan, demikian juga rasa takut yang mendalam akan hilangnya perkara kehidupan dunia. Itu yang tidak dianjurkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan ketenangan hati, hidupnya hati dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkur kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti perumpamaan antara orang hidup dan mati. Sangatlah jelas dalam hadis yang mulia ini, matinya hati kita, kegelisahannya hati kita, kegalauannya hati kita, sehingga kita tidak mendapatkan kehidupan yang sangat luas. Kehidupan kita selalu menyempit ketika kita hatinya jauh berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah dianjurkan di setiap keadaan kita. Khususnya kita sekarang ini masih dalam tahun atau dalam bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang menjadikan hari ini dan hari-hari tasyrik sebagai hari raya, hari kesenangan kita, hari berpesta poranya kita untuk makan dan minum. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan hari-hari yang akan kita alami ke depan, demikian juga hari ini adalah hari yang memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan melalui sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Yaumul Adha wa ayyamut tasyriq hiya iduna ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Hari penyembelihan kurban, kemudian 3 hari raya tasyriq adalah hari raya kita umat Islam. Itu juga hari makan minumnya kalian dan hari zikrullah, memperbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari-hari ini kita senantiasa terus memperbanyak takbir, terus memperbanyak tahmid, khususnya meminta doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di dalam golongan manusia yang selalu mudah mendapatkan surga dunia, sehingga kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga akhirat nanti. Karena pada hakikatnya adalah ucapan yang datang dari Syekhul Islam rahimahullah subhanahu wa taala, "Inna fi hadhil hayati dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya dalam kehidupan dunia itu hakikatnya ada surga. Maka berbondong-bondonglah kita untuk senantiasa meraih kehidupan surga dunia.
siapa saja yang tidak bisa masuk ke dalam surga dunia, niscaya dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat nanti. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa na'udzubika min ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.